Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 BPH. Saya Endang Muhammad Iqbal. Saya Rifki Alwi. Saya Fatma Nurbaya. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak. Sebelumnya, perkenalkan ya, nama saya Fatma Nurbaya. Nah, sebelumnya tadi saya sudah mendapatkan laporan bahwasanya nanti Bapak akan dilakukan pemeriksaan fisik ya. Nah, di sini saya izin untuk melakukan identifikasi data terlebih dahulu ya atas nama identitas Bapak. Nah, kalau boleh disebutkan, nama Bapak siapa? Bapak Andi. Oke, umur Bapak? Umur 59 tahun. Oke, untuk pendidikan terakhir Bapak? SMA. Oh, berarti Bapak sudah bekerja ya untuk hari ini? Iya. Oke, nah untuk jenis kelamin tentu saja laki-laki ya Bapak. Iya. Nah, status material apakah Bapak sudah menikah atau belum? Sudah. Oke, sudah. Memiliki berapa anak? 2. Untuk agama, apakah Bapak beragama Islam ataukah Iya, Islam? Oke. Untuk pekerjaan Bapak bekerja sebagai apa kalau boleh tahu? Guru supir sih. Oke, guru supir ya Pak. Nah, sekarang saya akan melakukan pengkajian tepatnya pada tanggal 2 Februari 2026. Nah, sebelumnya saya mau tahu alamat Bapak di mana Pak? Di Cilohan. Oh, Cilohan. Baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu, di sini saya akan menanyakan beberapa hal terhadap Bapak ya. Oke, untuk saat ini apa yang Bapak rasakan penyakitnya? Apakah Bapak merasa sakit, tidak enak badan atau apa? Sering sulit buang air kecil. Ya, sakit ya. Iya. Apakah saya boleh lihat terlebih dahulu apakah kembung? Iya, kembung. Saya tekan ini apakah ada nyeri tekan? Oke, Iya. ada nyeri tekan ya Bapak. Oke Bapak, menurut yang saya dapatkan bahwasanya tadi Bapak didiagnosa BPH ya, beginning prostat gitu ya. Nah bisa dilihat ya Pak seperti ini. Iya. Nah untuk kesehatan dahulu, apakah Bapak pernah mengalami riwayat sakit yang parah? Tidak sih, paling cuma itu aja, udah 6 bulanan mungkin ya. Apakah Bapak memiliki riwayat obat kayak misalnya apa gitu? Tidak. Tidak, oke. Nah, untuk riwayat kesehatan keluarga, apakah dari keluarga memiliki penyakit turunan seperti hipertensi, stroke? Alhamdulillah nggak ada sih. Oke, nggak ada ya. Nah, untuk pemeriksaan fisiknya, apakah Bapak masih ingat berat badan Bapak? Ingat. Oke, boleh disebutkan ya Bapak berat badannya? Berat badan 70 kilo. Kalau tinggi badan? Tinggi badan tuh kalau nggak salah 172. Oh, 172. Iya. Cukup tinggi ya Bapak. Cukup tinggi, astagfirullahaladzim. Nah, oke, sekarang saya lanjutkan ya Bapak. Di sini saya akan menanyakan mengenai status psikososial Bapak dan spiritual Bapak. Nah, saya mohon maaf saya bertanya mengenai lingkungan Bapak. Apakah Bapak beradaptasi dengan warga-warga dengan baik, rukun? Baik. Baik, rukun. Apakah Bapak sering membantu masyarakat kayak gotong royong atau apa gitu? Oh iya dong, sering. Sering ya? Oke. Iya. Nah, sekarang apakah Bapak memiliki problem dengan orang-orang sekitar Bapak seperti keluarga, teman, dan lain-lain? Enggak sih, ada ayam. Ada ya, alhamdulillah. Oke. Nah, sekarang untuk spiritual, apakah Bapak di rumah sering sholat? Iya, sholat ke masjid. Ke masjid ya, untuk beribadah lainnya seperti mengaji gitu? Iya dong, kan ke masjid, jadi sering ngaji. Oke. Selain itu, apakah Bapak memiliki kegiatan-kegiatan lain? Paling kerja sih tadi. Oh, kerja. Kalau misalnya bersedekah itu Bapak sering? Iya, sering. Alhamdulillah. Alhamdulillah sering ya. Baik. Nah, sekarang saya akan lanjut pada status fungsional ya. Di sini saya ada memiliki
dua status fungsional yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Yang pertama adalah catch inject. Nah, Bapak bisa diketahui ya bahwa catch inject ini merupakan suatu penilaian terhadap diri Bapak, apakah Bapak bisa melakukannya secara mandiri atau dibantu orang lain. Nah, di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu ya Pak mengenai mungkin kualitas hidup Bapak yang biasanya Bapak lakukan di rumah seperti itu. Apakah Bapak kalau mandi gitu kan, mandi Bapak dibantu atau sendiri? Sendiri sih. Sendiri ya. Oke, kalau misalnya berpakaian seperti itu, terus berdandan itu mandiri atau Mandiri, ya. Oke, mandiri. Nah, sekarang saya akan menanyakan apakah Bapak kalau makan itu mandiri atau masih dibantu? Mandiri. Mandiri, oke. Kecuali mandi ya. Mandiri. Oke, semuanya mandiri ya. Oke. Toilet juga mandiri ya? Toilet juga. Masih bisa. Berarti tidak diperlukan pengawasan dari keluarga sekitar Bapak seperti itu. Oke. Nah, di sini yang kedua ada Bartle Index. Nah, Bartle Index ini adalah pemenuhan kebutuhan yang selama ini Bapak lakukannya di rumah. Di sini saya akan menanyakan ya ADL Bapak ya. Kalau Bapak itu kan makan di rumah berapa kali Pak? 3 kali sih. 3 kali, oke. Sewajarnya manusia ya 3 kali. Nah, untuk porsinya apakah 2 kali dari orang biasa atau Satu porsi aja sih. porsi aja. Nah, untuk minum apakah Bapak sering minum? Sering. Berarti di sini Bapak tidak berpindah menggunakan kursi roda ya? Iya. Nah, untuk personal toileting gitu kan, seperti cuci muka, menyisir rambut, gosok gigi, itu apakah Bapak berapa kali dalam sehari? 2 kali. 2 kali selama sehari. Oke, untuk mandi pun sama ya dalam 2 kali sehari seperti itu. Lalu kalau misalnya biasanya untuk BAB nih, Bapak berapa kali sih frekuensinya? BAB paling 2 kali sehari. 2. Terus kalau misalnya BAK, Bapak sering sering merasa pengen pipis kan? Iya, pengen pipis tapi keluarnya tuh dikit. Iya, dikit. Itu karena Bapak sering menahan pipis? Kencing? Kayaknya iya deh. Kayaknya iya, sering ya Bapak sering menahan pipisnya. Soalnya kan kalau kerja tuh ya gitu Iya. lah. Sibuk ya. Nah, kalau misalnya olahraga itu biasanya kalau misalnya Bapak libur, itu apakah Bapak sering olahraga? Jarang sih, tergantung. Oke. Biasanya nih kalau kehitung hari berapa kali Bapak olahraga dalam 1 minggu? Paling ya sekali mungkin kayak lari gitu. Iya. Kan kerjanya juga udah olahraga. Kalau berangkat kerja naik motor, mobil atau jalan kaki? Naik mobil. Naik mobil. Iya. Mobil motor sih dua-duanya. Oke ya, di sini saya jumlahkan bahwa keterangan Bapak tadi ya cuman ada di eliminasi kencing aja. Di sini Bapak mengeluhkan bahwasannya kayak anyang-anyangan gitu ya, terputus-putus. Oke, sekarang saya akan menanyakan kembali ya mengenai status mental genetik Bapak melalui nanti saya akan bertanya beberapa mengenai kehidupan sehari-hari Bapak juga. Nah, sekarang saya akan menanyakan melalui SPSMQ, di mana nanti saya akan menjabarkan berbagai pertanyaan yang biasanya terjadi di lingkungan Bapak. Nah, sekarang saya ingin bertanya, Bapak ingat tidak sekarang tanggal berapa? Tanggal 2. Tanggal 2 sekarang bulan apa? Bulan Februari. Oke, bulan Februari. Nah, sekarang hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Oke, Bapak bagus ya, masih ingat ya. Nah, sekarang kita berada di tempat Puskesmas, tepatnya di ruang pemeriksaan. Oke, betul. Nah, sekarang kita Puskesmas ini
itu berada di alamat di wilayah apa? Di Cilohan. Oke, betul ya, di Cilawahan. Nah, sekarang saya akan menanyakan umur Bapak. Umur Bapak sekarang berapa? 56. 56. Oke, 56. Nah, saya ingin tahu kapan Bapak lahir. Tahun berapa deh? 1980. Sekitar 80-an. 70. Oh, sekitar 70-an. Iya. Oke, betul sih. Nah, Bapak masih ingat tidak siapa presiden sebelumnya dari presiden sekarang? Jokowi. Bapak Jokowi ya. Iya. Untuk wakilnya, Bapak masih ingat? Siapa ya? Siapa? Yusuf. Yusuf Kalah. kali. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya mengenai siapa nama ibu Bapak? Nama ibu saya? Ya, Ibu Melati. Ibu Melati. Nah, di sini saya ingin Bapak. Nah, di sini ada angka ya Bapak. Apakah Bapak bisa mengurangi 3 dari 20 dengan tetap pengurangan dari 3 dari setiap angka baru secara semua secara menurun. Jadi kayak misal 20 dikurangi 3 gitu. Oh, bisa. Boleh disebutkan? 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2. Oke, betul ya. Nah, di sini fungsi intelektualnya utuh ya, tidak ada gangguan intelektual lainnya. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan MSE, Mini Mental Status Exams. Nah, tadi kan Bapak sudah menyebutkan dengan baik ya siapa, hari ini apa, kita lagi ada di mana. Nah, di sini Bapak dapat menyebutkan dengan benar sekarang tahun berapa, sekarang musim apa, seperti itu ya. Nanti saya akan tanya ya. Oke. Pertama, saya akan menyebutkan apakah nanti Bapak menjawab dengan benar atau tidak, oke? Untuk orientasinya ya. Nah, sekarang Bapak sekarang tahun berapa? 2026. Sekarang musim apa? Panas kadang hujan. Untuk sekarang tanggal berapa Bapak? Tanggal 2. Tanggal 2. Untuk sekarang hari apa? Hari Senin. Hari Senin. Bulannya Bapak? Bulan Februari. Bulan Februari. Nah, sekarang kita akan menanya di mana kita sekarang. Oke? Di mana apa nama negara kita? Indonesia. Indonesia. Lalu apa provinsi kita? Jawa Barat. Oke. Kita berada di kota apa nih, Pak? Tasikmalaya. Tasikmalaya. Kita lagi ada di kawasan wilayah dari Cilohan. Tepatnya di Puskesmas. Cilolohan, betul. Oke, Bapak, sekarang saya dilanjut ya. Sekarang saya ingin bertanya mengenai Bapak. Apakah Bapak mengetahui kalau benda yang saya pegang ini namanya apa? Pulpen. Pulpen. Kalau ini? Kertas. Kalau ini? Kursi. Baik, betul ya. Oke. Nah, saya juga akan meminta Bapak untuk berhitung kembali ya, apakah Bapak bisa atau tidak. Nah, tapi di sini saya akan mencoba Bapak untuk misalnya dari angka 100 itu dikurangi 7. Tadi seperti tadi, jadi dikurangi setiap bilangannya seperti itu. Apakah Bapak bisa? Bisa. Oke, boleh. Sekarang saya ingin mencoba Bapak untuk menjawab pertanyaan saya ya. 100 dikurangi 7. 93. 93 dikurangi 7. 86. 86 dikurangi 7. 79. 79 dikurangi 7. 72. 72 dikurangi 7. 65. Oke, betul ya, betul. Nah, di sini Bapak tadi saya kan sudah
mencoba Bapak untuk mengingat kembali ya mengenai apa yang sudah saya sebutkan tadi. Tadi saya menunjukkan apa saja Bapak untuk benda-benda yang saya tunjukkan kepada Bapak? Pulpen, Pulpen, betul. kertas, sama kursi. Oke, betul. Nah, oke Bapak, sekarang untuk tes yang terakhir adalah tes bahasa ya, di mana nanti saya akan menanyakan ini ya. Bapak bisa sebutkan ini apa? Handphone. Handphone. Oke, betul ya, handphone. Nah, di sini sekarang juga saya akan menyebutkan kata-kata yang seringkali mungkin orang-orang sebutkan ya. Nanti Bapak dapat menyebutkannya sesuai dengan urutan. Ya. Oke, seperti Bapak boleh fokus ya pada saya. Oke, kata-kata yang akan saya sebutkan adalah tidak, lalu ada, lalu jika, dan atau dan tetapi. Oke, Bapak ingat? Tidak, ada, jika, atau dan tetapi. Oke? Oke, boleh disebutkan Bapak? Tidak, ada, jika, dan, atau, dan tetapi. Oke, bagus ya. Oke, sekarang di depan Bapak dan di depan saya ada kertas nih. Bapak boleh ambil dulu kertasnya. Ini semuanya. Satu aja. Nah, nanti kertas tersebut Bapak lipat. Coba Bapak lipat. Oke, Bapak lipat. Lalu Bapak simpan di lantai. Oke, Bapak, sekarang kita lanjutkannya untuk pemeriksaan keseimbangan Bapak. Di sini saya akan melakukan pengkajian pemeriksaan menggunakan teknik MA, Geisker, Tineti. Nah, di sini ada dua penilaiannya. Yang merupakan yang pertama adalah perubahan posisi dan gerakan keseimbangan Bapak. Nah, yang kedua adalah komponen gaya berjalan dan gerakan terhadap entitas Bapak untuk bergerak. Nah, sekarang saya ingin Bapak berhadapan dengan saya. Oke. Sekarang saya akan melihat apakah Bapak bisa untuk berdiri dari kursi. Oke, boleh? Oke. Apakah ada rasa sakit yang Bapak rasakan? Di daerah sini. Dari situ ya. Nah, oke, sekarang kursi ini kan kerasnya Bapak. Nah, saya ingin Bapak untuk duduk kembali. Oke, duduk kembali ya. Lalu sekarang Bapak bisa meregangkan otot-otot Bapak, yaitu dengan cara mendorong stang Bapak ya, kayak seperti ini. Bisa. Lalu sekarang Bapak menutup mata Bapak. Apa yang dirasakan Pak? Tidak terasa apa-apa. Tidak terasa apa-apa. Oke, untuk keseimbangannya bagus ya Bapak. Nah, sekarang saya ingin Bapak menggerakkan leher Bapak. Putar. Ditutup matanya. Diputar lagi. Oke, berhenti, dibuka. Apa Bapak merasa pusing? Ada hal yang berbayang? Tidak ada. Oke. Nah, sekarang saya memiliki ini kertas ya. Nah, untuk kertas ini Bapak harus bisa menggapainya ya dengan cara apapun. Bapak mau menggapainya. Dan sekarang saya ingin Bapak, berdiri ya. Saya bantu. Nah, tadi Bapak kan meletakkan kertas di lantai ya. Sekarang saya ingin Bapak untuk mengambilnya. Tidak ada vertigo? Tidak ada. Oke, baik. Boleh duduk kembali Bapak? Nah, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan keseimbangan Bapak dalam berjalan dan
melakukan gerakan, apakah keseimbangannya itu stabil atau tidak. Nah tadi kan Bapak sudah melakukan banyak hal ya, capek ya? Lumayan. Lumayan capek ya. Oke Bapak, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu komponen gaya cara Bapak berjalan dan Bapak bergerak ya. Bapak boleh nanti saya menginstruksikan arah-arahan kepada Bapak ya. Bapak boleh berdiri? Di sini. Ya, boleh berdiri. Nah sekarang Bapak berjalan di tempat. Coba berjalan di tempat. Oke. Perlu saya bantu? Tidak. Oke, sekarang tinggikan langkah Bapak. Tinggikan langkah Bapak. Sekarang Bapak berjalan kepada saya. Oke. Boleh balik lagi ya. Berjalan. Sekarang jalan lagi. Oke. Sekarang Bapak jalan di tempat lagi. Maju beberapa langkah. Oke. Berbalik Pak. Oke, sudah ya Pak. Sekarang Bapak boleh duduk kembali. Nah, mungkin tadi Bapak agak sedikit sempoyongannya sedikit karena mungkin Bapak menahan rasa sakit yang Bapak rasakannya. Tidak apa-apa. Nah sekarang mungkin juga karena faktor usia juga ya. Jadi agak susah untuk konsentrasi dan bahkan berjalan secara lurus. Tadi Bapak agak berbelok sedikit. Tidak apa. Nah sekarang saya akan melakukan pengkajian Apgar. Sebelumnya Bapak tahu nggak sih Apgar itu apa? Enggak ya, nggak tahu. Nah tadi juga Bapak memiliki untuk tadi ya Bapak juga memiliki resiko untuk jatuh karena Bapak skornya juga ada di angka 9-10. Nah Bapak, sebelumnya ini adalah pengajian yang terakhir, yaitu saya akan melakukan pengajian Apgar skor pada Bapak, di mana saya akan menilai nih tingkat sosialisasi Bapak di lingkungan Bapak, apakah luar biasa bagus ataukah ada kekurangan dari segi Bapak ya. Nah di sini saya akan menanyakan mengenai adaptasi Bapak terhadap lingkungan Bapak, apakah Bapak merasa puas dengan lingkungan Bapak? Alhamdulillah puas sih. Saya bisa sama teman-teman saya, keluarga saya, dan juga bisa membantu sih waktu Bapak merasa susah, susah iya. gitu. Oke, berarti bagus ya lingkungan Bapak sangat terjaga keharmonisannya, terjaga rasa amannya seperti itu. Lalu saya ingin bertanya mengenai partnership Bapak nih, orang-orang yang selama ini dekat dengan Bapak, apakah mereka membuat nyaman Bapak? Iya nyaman sih, terus kayak puas itu sama cara mereka buat berbicara kepada saya, terus mendukung keinginan saya untuk melakukan aktivitas gitu. Oke, berarti banyak orang-orang di sekeliling Bapak yang dapat membantu Bapak untuk melakukan yang ingin Bapak lakukan seperti itu. Oke. Nah, mungkin dari pertumbuhan Bapak nih, dari pertumbuhan keluarga Bapak, dari yang tadinya Bapak sehat, terus sekarang mungkin karena faktor usia juga ya Pak ya? Oke, mungkin bisa diceritakan bagaimana mereka melakukan pendekatan-pendekatan yang hangat untuk diri Bapak? Saya puas sih, teman-teman saya, keluarga saya kayak nerima gitu. Nerima Bapak ya, terus mendukung apa yang pengen saya lakukan, aktivitas yang saya lakukan gitu. Oke, berarti itu luar biasa dong, bagus sekali, lingkungannya positif. Iya. Nah Bapak, apakah dari kasih sayang nih, apakah hal itu menurun atau bahkan sekarang malah meningkat gitu? Meningkat. Oh, meningkat. Terus
puas akan hal-hal yang seperti itu. Iya. Pasti Bapak merasakan kepuasan yang luar biasa dalam hidup Bapak seperti itu, karena keluarga Bapak tetap menghargai Bapak, menganggap Bapak, dan ya lingkungannya sangat amat harmonis sekali ya. Nah sekarang mungkin bagaimana sih keluarga atau Bapak dapat menyelesaikan dari permasalahan-permasalahan yang mungkin agak sedikit rumit ini? Kalau dari masalah ini sih, saya puas ya dengan cara mereka menyediakan waktu gitu. iya, mereka kayak meluangkan waktunya itu buat saya gitu. Jadi sekarang Bapak memiliki berapa anak? Dua Anak, Iya. semuanya udah bekerja. Iya udah. Oh berarti bergantian gitu ya, Iya. bergantian untuk mengurus Bapak. Oke, bagus ya. Oke lah, kalau seperti itu nanti untuk totalnya nanti saya akan rekap ya, nanti saya akan kasihkan kepada dokter untuk dapat dinilai juga ya nanti anamnesisnya seperti apa dan dikasihnya seperti apa, dan untuk pengkajian lanjutannya yaitu pemeriksaan fisik nanti Bapak bisa dilanjutkan di ruang sebelah ya Pak. Baik. Seperti itu. Bapak apakah mungkin ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah cukup. Cukup ya. Oke, baik. Terima kasih kalau seperti itu. Mangga Bapak, boleh silakan. Terima kasih. Ya. Selamat siang Bapak. Siang dulu. Boleh dilihat gelangnya? Oke, boleh sebutkan nama dan umurnya? Pak Andi 50. 59 tahun. Iya. Oke, baik, sudah benar ya. Sebelumnya perkenalkan saya perawat Awi yang akan menemani Bapak dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nah, sebelumnya saya telah melihat catatan dokternya kalau Bapak didiagnosa BPH atau pembesaran prostat. Nah, di sini saya akan melakukan pengkajian mulai dari tanda-tanda vital dan pemeriksaan itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah Bapak bersedia? Oke, baik, langsung saja ya. Yang pertama kita cek dulu tekanan darahnya. Pak, dibuka dulu. Oke Bapak, saya mulai ya. Bapak bisa menarik nafas kalau agak sesak. Berapa dok? Oke, baik. Untuk tekanan darahnya itu ada di angka 130 per 80. Kalau untuk seumuran Bapak itu bagus sekali ya, normal untuk tekanan darahnya. Oke, selanjutnya kita cek dulu suhunya. Ya, untuk suhunya itu ada di 36,5 ya Bapak, normal juga. Apakah Bapak merasa pusing? Tidak. Oke, tidak. Selanjutnya itu saturasi, saya akan pasang dulu oximeter. Oke, untuk saturasi normalnya itu dia ada di angka 98. Bagus. Selanjutnya saya akan memeriksa nadi. Kita lihat timernya dulu, maaf. Oke, saya hitung dulu. Oke, untuk nadi 110 kali per menit itu normal ya Bapak. Lalu untuk respirasi
Bapak bisa bernapas secara normal biasa. Oke, baik. Untuk respirasi sendiri Bapak normal ya, ada di angka 20. Oke, baik. Kita langsung saja ke pemeriksaan itu. Sebelumnya saya akan memeriksa dulu bagian kepala Bapak ya. Saya cek. Oke, terlihat ada banyak uban dan untuk rambutnya bersih, kulitnya bersih, tidak ada luka, simetris juga. Selanjutnya ke bagian mata. Maaf ya, saya tarik. Oke, untuk konjungtiva animis. Lalu sklera putih ya, terlihat. Lalu saya akan mengecek refleks di pupil Bapak. Oke, refleks pupil cukup baik. Selanjutnya Bapak bisa lihat ke depan. Lalu pandangannya lalu saya lihat ke depan ya. Terlihat Pak? Terlihat. Oke. Baik. Selanjutnya itu bagian hidung. Maaf ya, saya dulu. Oke, untuk hidung tak ada yang patah, tak ada benjolan. Pak, apakah sakit Pak? Sakit. Oh, tidak. Oke, baik. Berarti tidak ada sinusitis ya. Terlihat bersih juga. Bapak boleh bernapas? Apa ada yang sakit gak? Sesek? Gak ada. Oke, yang satunya lagi Pak. Sakit gak Pak? Oke, baik. Berarti dicurigai tidak ada sinusitis juga. Selanjutnya itu ke bagian mulut. Oke, saya akan lihat dulu untuk mukosa. Kelembabannya cukup lembab ya Pak. Coba julurkan lidahnya. Oke. Terlihat sudah ada beberapa gigi yang ompong, tapi masih banyak juga yang utuh. Lalu saya akan melakukan tes pengecapan rasa. Julurkan lagi Pak lidahnya. Oke. Baik, cukup bersih ya. Sekarang ke telinga Bapak. Untuk telinga boleh ke depan dulu. Oke, untuk telinga cukup bersih. Untuk benang telinga semuanya masih bagus. Terus saya akan mengecek kebersihan. Oke, tidak ada yang kotor ya. Selanjutnya Pak, sakit ya Pak? Enggak, saya sakit belakang. Untuk bagian maksilar dan bagian belakang juga tak ada yang sakit, berarti normal ya. Oke Bapak, selanjutnya saya akan memeriksa di bagian toras Bapak. Tapi sebelumnya saya naikkan dulu ya ke 30 derajat untuk di bagian atasnya. Oke, baik, sudah sekitar 30 derajat. Untuk penampakan lehernya, toraks berada di tengah-tengah lurus. Tidak ada pembesaran kelenjar getah bening. Oke. Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid juga. Boleh menoleh ke kiri Bapak. Kiri, mulai ke kiri. Oke. Saya cek dulu untuk kanal pulmonarisnya, apakah ada pembukaan atau tidak. Oke, tidak ada ya. Sebelah kanan Pak. Oke. Lurus lagi. Oke. Selanjutnya untuk ke bagian dada ya. Selanjutnya itu ke bagian dada.
Maaf Bapak, saya buka dulu. Buka. Untuk dada terlihat bersih ya. Maaf Bapak, boleh bernapas? Oke, buang. Cukup simetris ya. Selanjutnya saya akan melakukan sebentar Pak, saya akan memeriksa bunyi sonor dari rongga dada Bapak. Satunya lagi. Oke, terdengar bunyi sonor ya Bapak, bagus. Selanjutnya bernapas Bapak, tarik nafas, buang. Baik ya, berarti pernapasannya tidak simetris. Selanjutnya saya akan mendengar rongga dari pernapasan Bapak dulu ya. Tarik nafas Bapak, buang. Tarik nafas, buang. Tarik nafas Pak, buang. Oke. Selanjutnya tekan jantung. Oke Bapak, untuk di bagian dada tidak ada kelainan ya, tidak ada tambahan suara seperti wheezing ataupun bagian jantung juga tidak ada pembesaran. Terus terdengar juga bunyi blub-blub, bunyi sonor tadi. Untuk bagian area dada semuanya normal. Oke Bapak, sekarang Bapak ikuti arahan saya. Coba bilang 777. 7. Oke, itu lagi Pak. 7. Oke, itu lagi Pak. 7. Lanjut saja ke bagian abdomen. Saya buka lagi ya Pak, maaf. Oke, untuk penampakannya terlihat cukup bersih ya, bersih, sedikit cekung untuk perutnya. Lalu kalau sakit bilang ya Pak, sakit Pak? Oh sedikit, ini. Oh itu sakit ya? Oke, sebelah sini. Oh sakit, sebelah sini. Oke, saya kasih dulu. Oh sakit? Iya. Iya oke. Baik. Oke, saya akan dengarkan dulu bising ususnya. Oke, untuk bising usus normal ya Pak, sekitar 7 kali per menit. Selanjutnya, karena kan Bapak tadi di area ini sakit ya, terus didiagnos. Itu juga saya akan melakukan pemeriksaan bagian genitalia. Kalau ini Bapak teraba penuh ya di sini, kandung kemihnya penuh. Sakit Pak? Sakit. Oke, baik. Sebelumnya saya akan melakukan pemeriksaan
yang memeriksa memasukkan jari ke dalam rektum Bapak dan memeriksa di bagian prostat Bapak apakah ada pembesaran atau tidak. Ya. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baik, saya akan persiapkan alatnya terlebih dahulu. Oke Bapak, izinkan saya membuka selimutnya ya. Oke. Oke, untuk penampakan awal, penis terlihat bersih namun ada sedikit kemerahannya di bagian batangnya, terus ada pembengkakan abnormal di bagian skrotumnya sedikit Bapak. Oke, saya cek dulu bagian anusnya tidak ada hemoroid, terlihat cukup bersih. Oke, langsungnya Bapak bisa miring ke sebelah kiri ya Bapak. Oke, miring. Nah, saya akan memasukkan jari dan memeriksa ke bagian rektum Bapak dan melihat di bagian prostat apakah ada pembesaran ataupun nodul. Oke, langsung saja ya Bapak. Oke, bagian kiri dan kanan periksa. Oke, untuk nyeri Bapak? Oh, nyeri ya. Ya, sebentar. Oke, untuk bagian prostat simetris, kiri kanan tidak ada nodul dan teraba kenyal. Nah, ini menandakan kalau prostat Bapak ini jinak ya. Boleh Bapak tiduran lagi, berbaring lagi. Oke. Bapak, sebelumnya saya bersihkan dulu. Oke, bersihkan. Oke, sudah bersih. Saya tutup lagi ya. Oke. Oke, baik Bapak, selanjutnya bagian kaki ya. Saya periksa dulu. Maaf, saya buka dulu. Oke, baik. Untuk penampakannya ini cukup bersih, tak ada luka. Oke. Tak ada edema dan tak ada kelainan ya. Cukup simetris juga, panjangannya sama. Saya cek CRT-nya. Oke, CRT kurang dari 2 detik, bagus ya. Aliran darahnya cukup baik di bagian kaki. Selanjutnya saya akan memeriksa kekuatan dari ekstremitas Bapak, yaitu tangan dan juga kaki. Ya, Bapak angkat tekuk. Oke, tuh angkat, tahan tekanan saya Pak. Oke, baik. Selanjutnya satu lagi tekuk, angkat. Tahan tekanan saya Pak. Oke, tuh baik ya. Selanjutnya tangan angkat. Nah, tahan tekanan saya. Oke, cukup baik. Satunya lagi Pak. Oke, tahan tekanan saya Pak. Oke, cukup baik. Nah, satu lagi sok. Oke, satunya lagi Pak. Oke, kekuatan ekstremitas atas dan juga bawah cukup baik, semuanya ada di angka 5. Cuman itu mungkin Bapak di bagian genitalia terdapat prostat jinak ya. Untuk selanjutnya karena Bapak didiagnosa BPH, selanjutnya akan dilakukan pemasangan kateter untuk supaya Bapak bisa PAK dengan lancar. Oke, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, baik. Semua pemeriksaan sudah selesai. Oke, Bapak silakan beristirahat. Jika ada perlu sesuatu, Bapak bisa menekan bel sebelah kanan ataupun menyuruh
keluarga untuk memanggil saya di ruang perawat. Kita semua Pak.